semakin seru ya pemirsa. Pasti pemirsa pengen juga jadi wirausaha, apalagi wirausaha startup yang sekarang ini cukup banyak ya dan marak buat anak-anak muda. Nah ini kita mau gali juga gimana mereka survive nggak ketika harus keluar kerja dan mereka dalam mungkin 1 tahun 2 tahun mereka nggak punya uang dan makan tabungan. Gimana rasanya? Iya, saya tanya dulu tadi Mas Ambar. Waktu itu pertama persetujuan dulu ya keluarga dan lain-lain, teman yang bakal satu tim misalnya gitu ya. Tapi selama masa itu kan Anda belum bisa jualan, apalagi cari angel investor kan. Nah berarti Anda tadi saya bilang makan tabungan ya, atau memang tabungannya udah cukup, jadi Anda merasa bahwa hidupnya biasa aja, atau memang Anda mengurangi biaya pengeluaran untuk ngirit dulu nih? Coba ya, ceritain. Ini pertanyaannya menohok ya. Tetapi memang ketika saya memutuskan itu, tentu aja saya nggak mau taruh semua di dalam satu basket. Tentu aja itulah kenapa saya juga butuh angel-angel lainnya. Makanya teman-teman saya itu dan beberapa kolega lainnya memang kita minta untuk invest. Jadi itu bukan dari saya saja, tetapi tentu aja dari bareng-bareng ya. Itu berapa orang ya? Itu saya nggak bisa sebut ininya, tapi memang berapa orang? Cukup 10 orang atau berapa orang maksudnya? Kurang dari 10. Terus itu jadi di situ memang sudah siapa yang akan aktif di situ? Yang aktif adalah saya. Kalau gitu memang ada sejumlah uang yang memang disisihkan di situ dari kumpul-kumpul uang itu juga. Jadi di situ. Tapi bukan berarti saya juga nggak chip in juga. Saya chip in ya masalah waktu apa segala. Kalau itu semua masalah komitmen. Jadi masalah komitmen saya bisa bilang sendiri di tahun-tahun awal memang saya expect mungkin penghasilan yang saya terima sekarang akan lebih kecil daripada ketika saya bekerja ya. Tapi itu udah bagian dari komitmen. Ada anak yang mau kita lahirkan lah di sini. Dan itu memang mungkin nggak setahun 2 tahun, mungkin 3 tahun itu butuh waktunya ya. Jadi satu komitmen tadi yang paling penting ya. Nah keberanian mengambil risiko itu yang saya belum pernah bisa bayangkan. Gimana tuh mengambil risiko kan? Artinya Anda kita membuat kan belum tentu nanti itu barang laku gitu loh. Nah itu kan berarti udah keluarin uang nggak laku gitu. Apa optimis Anda waktu itu sehingga yakin? Kalau saya nggak lebih hebat ngambil risiko daripada orang yang dari lulus SMA membuka warung gitu misalnya. Saya sebetulnya malah saya consider saya telat untuk melakukan wira swasta. Untuk kalau nggak sekarang kapan lagi Mbar? Saya cuman ini lagi karena kalau menurut saya kita nggak melulu kesempatan nggak akan 2 kali gitu ya. Kesempatan nggak akan 2 kali. Di sini ada teman-teman yang seide segala kayak gitu dan willing untuk chipin uang juga segala kayak gitu. Kenapa enggak? Oke, ini menarik. Nah, sekarang Mas Erika nih, aku juga pengen tahu gimana sih waktu Anda memutuskan. Anda juga dulu udah kontraktor ya, Anda sebenarnya dulu udah pengusaha sebenarnya. Iya. Nah, waktu Anda pengusaha itu kemudian kan Anda udah dapat untung, udah apa. Nah, menciptakan ini gimana bisa melihat ide ini bisa jauh lebih besar nanti mungkin pendapatan, mungkin punya usaha yang lebih besar dibandingkan jadi kontraktor. Gimana nih? Waktu itu saya melihat tren era itu udah mulai geser ya. Jadi saya melihat digital itu pertumbuhannya itu bisa eksponensial, sangat eksponensial. Karena itu saya percaya bisnis digital itu akan jadi besar banget ke depan. Karena itu dengan percaya itu dan kemudian ada passion itu, saya masuk di dunia ini. Jadi yang saya pegang adalah saya percaya ini bakal besar dan saya emang ada passion di sini. Jadi artinya kita harus punya mimpi sebenarnya kalau menjadi pengusaha itu ya. Dan yang saya lihat adalah future reward ya, bukan sekarang. Jadi kalau sekarang mungkin secara penghasilan mungkin nggak besar seperti teman-teman yang kerja di suatu perusahaan. Tapi saya percaya pada future reward itu di ke depan itu. Nah kalau orang kan sekarang bicara tentang big data ya. Nah, sejauh mana juga ini menjadi kunci Anda bahwa big data ini nantinya akan membuat Anda eksponensial tadi gitu. Gimana? Karena dari big data itu yang kita percaya adalah marketnya harus besar banget kan. Jadi yang kita pilih adalah untuk dapetin big data itu marketnya harus gede juga. Nah, setelah itu bisa dapetin apa yang kita
bilang big data itu sih. Sekarang udah berapa banyak nih yang aplikasi itu paling nggak yang mendownload dari sisi si pengusahanya dan dari prinsipalnya? Kami itu sekarang ini kira-kira 1.500 kontraktor yang kami sudah masuk ke aplikasi Anda ya. Sedangkan prinsipalnya ada berapa prinsipal banyak? Kita ada 100 lebih prinsipal dengan 25.000 produk saat ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan ya teknologi di dalam membuat gedung, membuat rumah atau apapun lah, itu sekarang kan berubah juga, ya kan? Saya melihat misalnya rumah di China lah, sekarang dengan blok-blok aja udah bisa bikin rumah satu rumah 24 jam kan gitu. Nah, ini sejauh mana juga selalu diikuti dengan tempat Anda tadi, terutama prinsipal Anda ya? Iya. Jadi prinsipal itu juga saat ini mereka juga berusaha nyari inovasi-inovasi baru. Bagaimana produk mereka bisa masuk dan laku di pasar. Karena semakin dengan pasar yang borderless, semua produk bisa masuk, prinsipal itu harus selalu untuk inovatif. Nah, itu juga challenge dari prinsipal sih. Dan karena itu prinsipal cukup welcome untuk masuk ke online. Dan sekarang teknologi sekarang ada teknologi bangunan lebih cepat, kemudian aplikasi lebih mudah, itu juga mendorong prinsipal untuk terus ini untuk improve terus. Ketika Anda merubah kepada online, berarti usaha kontraktor Anda tetap jalan sampai dengan sekarang, atau memang sudah mulai ditinggalkan? Kebetulan untuk kontraktor saya itu ada 3 shareholders. Jadi saya non-aktif sementara karena saya fokus di bisnis ini. Jadi masih ada 2 shareholders partner saya untuk jalankan. Oh, jadi tetap jalan ya gitu. Jalan, Tapi waktu awal-awal Anda jadi pengusaha gimana sih? Kan perlu tahu kalau yang ini kan online-nya udah merasakan jadi pengusaha ya. Tapi awal jadi pengusaha itu gimana? Ketika jadi kontraktor awal. Jadi Anda nggak pernah kerja di suatu perusahaan? Saya pernah kerja. Terus jadi saya kerja ikut orang itu di perusahaan itu kira-kira 6 bulan. Setelah itu saya putuskan untuk buka desain dulu. Karena saya basicnya adalah lulusan arsitektur. Setelah itu saya buka biro konsultan. Setelah itu saya masuk kontraktor. Waktu itu saya udah kerja cukup lumayan. Saya bilang ke orang tua waktu itu, karena orang tua saya pegawai negeri, bilang, kenapa kamu udah kerja enak-enak mau bikin aneh-aneh gitu kan. Dulu kamu kerja dapat gaji, sekarang nggak digaji malah. Itu challenge sih waktu awal-awal berusaha juga ada ekstensi dari orang tua seperti itu. Terus ketika awal menjadi pengusaha itu tadi kan, berarti penghasilan yang tadinya cukup ya kan, tiba-tiba kita harus berkorban untuk itu. Itu butuh berapa lama untuk benar-benar akhirnya penghasilannya Anda udah kembali normal bahkan lebih besar? Waktu bisnis saya sebelumnya itu di kontraktor itu kira-kira butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. 1,5 sampai 2 tahun ya. Itu benar-benar yang kerja keras gitu. Iya, benar-benar kerja keras, benar-benar gaji minimal, di bawah UMR, kemudian harus gitu. Dan mencari proyek kan nggak mudah. Nah, gimana itu? Ini suatu hal yang tersendiri. Ketika menjadi kontraktor itu saya lihat kan proyek itu nggak mudah, apalagi di pemerintah kan ada tender, ada macam-macam gitu. Itu gimana strategi tersendiri? Di saat itu basic saya adalah teknik dan saya belum ada background sama sekali bisnis. Ya, akhirnya saya coba belajar sendiri. Jadi learning by doing. Jadi untuk cari proyek ya saya datang, masuk, kemudian coba tawarkan ke orang-orang, diusir, kemudian macam-macam gitu ya. Merasakan. Jadi setelah lapangan saya merasakan. Jadi artinya bahwa menjadi pengusaha itu memang satu tadi selain komitmen, tadi Anda katakan kita harus punya mimpi ya. Iya, betul. Terus yang ketiga tadi kerja keras ya. Jadi ketika kita mengalami penurunan pendapatan sementara itu harus diterima ya. Kadang-kadang orang kita ini nggak bisa begitu. Kalau udah turun pendapatan, kerja lagi akhirnya gitu ya. Jadi passion juga harus ada ya. Nggak ada passion juga nggak mungkin bisa lanjut gitu ya. Oke. Nah, terus apa yang kendala yang Anda hadapi ya selama mungkin baru setahun sih. Tapi apa sih kendala-kendala yang Anda hadapi ketika usaha Anda ini masih dalam 1 tahun yang masih muda sekali gitu? Kalau kendala, saya mungkin lebih sebutnya tantangan lah. Iya, tantangan. Sebelumnya mungkin saya bilang saya 20 tahun dulu di sebuah perusahaan. Segala sesuatu ada, mau laporan keuangan ada, mau laporan operasional ada, semua. Sekarang semua apa-apa ya saya harus bikin sendiri. Ya dari laporan akuntansi segala. Apakah itu tantangan? Ya tantangan, tapi ya enjoy aja. Itu lebih belajar untuk
karena sebagai seorang CEO ya kita sekarang pakai banyak topi lah. Kita jadi topi HR, kita topi akuntan juga, apa segala gitu. Karena kan nggak mungkin kita rekrut banyak orang kan, kita jadi harus nanti suatu saat mungkin ada suatu saat mungkin ini. Tapi ketika ini masih dalam tahap infan, ya mungkin memang kita harus apa-apa ya sendiri dulu untuk kita. Nah, bagaimana Anda mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk tadi survei dan lain-lain? Karena kan kadang-kadang perusahaan juga nanti nih jadi apa enggak ya? Nah, kan belum yakin. Nah, bagaimana ini membuat keyakinan? Kadang-kadang online ini ada kelemahannya juga kan. Kalau belum trust itu susah. Tapi begitu udah trust, ada percaya, itu udah gampang gitu. Gimana itu? Kebetulan mungkin dalam perusahaan Mogawai sendiri masih dalam 1 tahun, tetapi mungkin di sini saya lebih ke experience tim saya yang saya ini. Jadi tim saya sendiri punya pengalaman ya lebih dari rata-rata lebih dari 10 tahun semua. Jadi itu yang saat ini memang kita jual dan kita menawarkan sesuatu yang baru. Jadi tidak hanya dilepas pada si yang mencari kerja aja ya, tapi tetap ada di perusahaan Anda ya. Iya, karena semua even data quality segala gitu itu kita yang bertanggung jawab. Ya itu kita boleh menggunakan crowd, tetapi semua quality adalah miliknya Mogawai. Jadi Mogawai memastikan data yang didapatkan oleh klien itu baik. Nah, klien itu sendiri bagaimana membuat Anda percaya? Tapi kita harus break lagi dan nanti kita lihat di sesi terakhir ya. Pemirsa tetaplah di Ekonomi Keluarga BBC. Sesaat lagi kami akan kembali.